Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul fadilah, Bapak-bapak, para tuan guru, para ustadz, seluruh peserta sarasehan dan dialog yang saya hormati. Di dalam buku Islam Sasak itu dijawab persoalan yang muncul, bahkan tragedi setengah bulan yang kemarin, kejahatan verbal yang dilakukan oleh salah satu oknum pendakwah dari kelompok Salafi. Ternyata dalam buku itu sudah dituangkan apa yang terjadi hari ini, yaitu Islam Sasak. Mungkin Bapak Dokter mungkin belum pernah menemukan buku itu ya. Buku itu fisiknya tidak saya miliki, tapi buku itu pernah saya baca di perpustakaan pasca sarjana IAIN Surabaya, belum menjadi Universitas Islam Negeri Surabaya. Itu waktu itu belum ada HP. Saya minta izin kepada penjaga perpustakaan untuk saya kopi, saya tidak diizinkan, sehingga saya baca buku itu sampai habis di tempat itu sambil menunggu giliran saya bimbingan ini Pak Dokter. Nah, kemudian dalam buku itu dijelaskan yang menjadi pertanyaan besar dalam buku Islam Sasak itu, kenapa Lombok ini menjadi tujuan pertama penyebaran paham-paham baru dari luar itu? Itu pertanyaan besar. Sehingga apa yang terjadi hari ini setengah bulan kemarin sudah terjawab dalam buku ini. Cuma ini bentuk kelengahan dan kelemahan kita, khususnya warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur, untuk menangkal paham-paham radikal seperti Wahabi. Pertama, alasannya ada 4 alasan Lombok ini menjadi tujuan pertama penyebaran paham-paham baru yang datang dari luar, termasuk yang datang dari Jazirah Arab. 4 di sana kesimpulan. Yang pertama, Lombok ini adalah pulau kecil. Yang kedua, Lombok ini adalah penduduknya padat. Pulau kecil, penduduk padat. Kemudian yang ketiga, lapangan pekerjaan tidak ada. Lapangan pekerjaan tidak ada. Di tengah-tengah kesulitan masyarakat Lombok secara umum terkait dengan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka hadirlah paham-paham baru dari luar itu dengan menawarkan materi. Dia masuk dengan uang. Ini fakta. Dia masuk dengan uang, termasuk paham Wahabi. Dia begitu cepat menyebar, berkembang di Lombok, khususnya di Lombok Timur ini, yaitu diantaranya dengan uang. Ini fakta, tidak bisa dibantah. Dengan uang kita saksikan bersama. Dia punya media, tidak ada sponsor pendukungnya, tapi tetap dia berjalan medianya, bahkan semakin banyak medianya. Dari mana dia uang? Kalau kita lihat kehidupan jamaahnya sama dengan kita, hanya pas-pasan hidupnya, cuma penyandang dana yang dari luar. Kemudian di mana-mana dia membangun masjid, tempat-tempat ibadah dan pondok-pondok pesantren, yaitu pesat perkembangan. Ternyata dalam buku itu sudah terjadi. Semua paham baru yang masuk di Lombok ini, yaitu dengan menggunakan uang dan materi.
uang dan badan. Makanya kadal fakru ayyakuna kufra. Ini makanya orang Islam itu tidak boleh miskin. Orang NU tidak boleh miskin lagi pada Allah, tidak boleh miskin. Karena kalau orang NU miskin, ini yang terjadi. Banyak warga NU yang nyebrang ke Pahang Salafi. Warga NU, Muhammadiyah, NW yang banyak yang nyebrang ke Pahang. Karena dengan godaan mati. Dengan godaan mati. Ini sesuai keterangan paparan dari hasil penelitian, yaitu di Islam saja. Nah, kemudian Bapak-bapak peserta salah sehat yang saya hormati, kemudian yang kedua, untuk menjelaskan Islam Nusantara ini, saya lebih mengutip, membaca sejarah perjalanan para wali songo itu dalam hal menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Ada buku sejarah para wali 9 itu di tanah Jawa itu ada, baik yang ditulis dengan diterjemahkan dengan Indonesia, ada dalam bentuk Arab. Ini kitab ini. Nah, kemudian cuman yang dalam bentuk Indonesia yang tidak punya, tapi kalau fisik dalam bentuk Arabnya, sejarah dakwah perjuangan wali 9 untuk mengislamkan tanah Jawa, khususnya Nusantara pada umumnya, itu yang punya fisik kitabnya sejarah. Nah, sehingga pemikiran Islam Nusantara yang dibidani, yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama itu asli 100% mengacu kepada sejarah penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali 9 itu, khususnya di tanah Jawa. Islam Nusantara itu kalau istilah bahasa kerennya tipologi, sebenarnya tipologi dakwah. Kalau bahasa kita mungkin manhaj dakwah, yaitu metode dakwah. Karena bagaimanapun Islam begitu cepat dia berkembang, menyebar di Nusantara ini, karena para penyebar Islam, terutama wali 9 itu, tetap mengadopsi budaya-budaya setempat, sehingga budaya-budaya itulah yang dilakukan Islamisasi oleh para ulama penyebar agama Islam, utamanya wali 9. Satu contoh, dulu di tradisi kita di Jawa khususnya itu, kalau ada orang meninggal, maka tetangga keluarganya berkumpul, kemudian sambil minum-minuman keras, main dum, main remi, kemudian berbagai macam judi dilakukan. Nah, kemudian hadirlah para penyebar Islam wali 9 itu untuk mengislamisasi tradisi kebiasaan masyarakat itu, sehingga berkumpul, minum-minuman keras, berjudi, remi, kemudian diganti dengan berkumpul, yaitu berzikir dan berdoa dengan membaca tahlil, membaca yasin, kemudian berzikir. Nah, itu namanya mengislamisasi tradisi yang ada. Itu yang dilakukan. Sehingga karena Islam masuk di Republik ini, di Nusantara ini, dengan mengadopsi tradisi dan budaya yang ada, maka itulah salah satu yang menyebabkan Islam itu pesat cepat perkembangannya di Nusantara ini, di Republik ini. Nah, kemudian
kalau tradisi setempat itu tidak bisa diislamisasi oleh para ulama penyebar Islam itu, paling enggak para ulama akan melakukan ahokudororain atau meminimalisir dampak mudarat yang ditimbulkan. Ini strategi dakwah. Itu namanya Islam Nusantara, bukan madhab Islam Nusantara itu, bukan madhab, bukan agama baru, bukan tipologi, manhaj, strategi dakwah itu yang ditawarkan oleh, yang digagas oleh Nahdlatul Ulama. Ya tentunya bagi kelompok-kelompok salafi umumnya ini dianggap adalah NU sudah melakukan kesesatan di tengah-tengah umat. Ini bodohnya Wahabi. Ini bodoh. Sebenarnya semua persoalan umat Islam di Nusantara itu sudah selesai dalam perspektif asbab. Sudah selesai. Tapi ketika kelompok mereka tidak menemukan dalil, berarti itu karena kebodohan mereka. Karena kebodohan mereka. Ketika kita sebagai warga Nahdlatul Ulama belum menemukan dalil terhadap tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita, maka warga NU itu perlu yaitu kembali mondok lagi, mengaji, terus mengaji. Tidak cukup menuntut ilmu, hanya cukup SMP selesai, madrasah aliyah saja, tidak cukup. Ingat tiang pada kori tinggi, tiang mondok dulu di Bahrul Ulum, yaitu yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Wahab Hasbullah, salah satu yaitu menginisiasi Indonesia Merdeka dan menginisiasi lahirnya Nahdlatul Ulama yang namanya Kiai Wahab Hasbullah. Kenapa saya mau di sana? Karena dulu orang tua tiang mondoknya di sana, yaitu Allah yarham Bapak Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Hafiz di Gigit. Jadi yang terkenal itu malah kalau itu beliau ini Legend Skadir Mas Pagi gitu, beliau. Pada waktu tahun 64 Kiai Wahab Hasbullah datang ke Lombok tujuan Mas Pagi untuk membentuk NU. Maka setelah beliau ke tanah Jawa, dua tokoh yang diutus mondok di pondok beliau sebagai kader NTB, yaitu Allah yarham Bapak Tuan Nur Haji Umar, orang tua dari Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Timur, yaitu Tuan Guru Bahaudin ITG, kemudian bersama orang tuanya Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Hafiz. Nah kemudian ditambah beras di Pondok Pesantren Bahlul itulah beliau bertemu dengan Gus Dur. Kalau pengakuan Gus Dur, beliau pernah mengajak Gus Dur. Sehingga pada waktu Muas Alim Ulama dibagi tahun 97 Pak Dr. IGG, selesai beliau membuka Monas, kemudian langsung Gus Dur bersama rombongan yaitu datang ke rumah tahun 97 itu. Kemudian ada foto kenang-kenangan beliau di sana. Itu bukti Gus Dur mengaku beliau jadi gurunya. Nah ini di Lombok ini ada guru sekelas presiden tempat yaitu Abdurrahman. Sudah waktu cukup? Nah, yakin kan? Tinggal sedikit sebentar. Nah kemudian perlu kita maklumi bersama, ketahui bersama, sebenarnya Islam radikalisme ini masuk ke Indonesia ini pada tahun 80-an. Pada tahun 80-an
Islam radikal ini masuk ke Indonesia dalam bentuk dan motif yang berbeda-beda. Dalam bentuk dan motif yang berbeda-beda. Yang pertama, dalam bentuk teologi atau ketauhidan. Ketauhidan tanpa tindakan dalam hal ini terwujud di tubuh Salafi yang mengatakan maulid bid'ah, zikir 9 hari bid'ah, ziarah kubur tenacong, makam para ulama-ulama kita ramah tenacong. Ini kejahatan terbang dan harus kita hentikan. Untung saja aparat kepolisian cepat bertindak mengamankan yang bersangkutan. Kalau enggak, masa yang akan menghakimi. Ini karena lisan yang tidak bisa dijaga para proses. Likul lisan yang sebab. Segala terjadi di Lombok Timur kemarin itu kan ada sebabnya. Jangan mengalahkan masyarakat. Jangan menyalahkan kelompok mayoritas. Karena kenakalan minoritas akan memancing arogansi mayoritas di Bapak Kapolsek. Jangan disalahkan kita yang mayoritas. Kenakalan kegenitan minoritas itu akan memancing yaitu amarah kelompok-kelompok mayoritas. Ini pasti sudah hukumnya. Itu. Tapi kita apresiasi aparat kepolisian begitu cepat, tangkas, cepat mengamankan yang bersangkutan. Kalau enggak, wassalam, kita tidak tahu yang terjadi. Jadi, makanya kita apresiasi Bapak Kapolres beserta jajarannya dan Bapak Kapolda. Itu kadang-kadang saya berterima kasih, di satu sisi kadang-kadang saya kecewa. Kenapa tidak dibiarkan gitu kan? Kenapa tidak dibiarkan? Nah ini, kalau yang di Kapolsek belak-belakan, apapun yang saya sampaikan, saya siap menghadapi siapapun yang keberatan dengan apa yang saya sampaikan. Dan itu. Nah kemudian pada tahun 80-an itu radikalisme itu mulai masuk dalam tubuh orang Islam di Indonesia ini dalam bentuk menawarkan ketauhidan teologi tanpa tindakan yaitu Wahabi. Kemudian Salafi ini asalnya Yaman yang didirikan oleh Syekh Mukbil Ad-Damasi. Ini kelompok ini keras mencaci maki kelompok siapapun yang berbeda dengan mereka. Ini adalah Al-Salafi. Nah sekarang nanti Wahabi di nomor di nomor berapa dia? Nanti akan saya simpulkan. Nah kemudian ada yang kelompok radikal yang berikutnya yang namanya jihadi. Jihad itu mereka menghalalkan dan boleh membunuh orang-orang non-muslim. Maka membunuh non-muslim itu adalah bagian dari jihad menurut kelompok ini. Bagian dari jihad menurut kelompok ini. Nah kemudian yang keempat, yaitu kelompok ini hadir di Nusantara ini pada tahun 80-an itu dalam bentuk takfiri, yaitu mengkafirkan kelompok-kelompok yang lain. Ini didirikan oleh Syekh Sukri Ahmad Mustafa pada tahun 69 di Mesir. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu